izin sebelum memulai acara kayaknya kita kurang afdol kalau nggak dibuka dengan pantun ya. Boleh Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom memberikan reactions atau emojinya. Pergi bekerja di akhir pekan. Jangan lupa menjaga sikap. Selamat datang kami ucapkan di webinar ilmiah bersama RSPP. Cakep. Alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar ilmiah nasional. Adapun kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Panitia HUT yang diwakili oleh Dr. Dian Praksisti Utami, spesialis paru. Yang keempat sambutan Direktur RS Pusat Pertamina. Kemudian ada pembacaan doa, dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian ada pemaparan yang pertama oleh Dr. Remo Sutapea, yang ke-8 pemaparan materi kedua oleh Dr. Januar Habibi, kemudian pemaparan ketiga oleh Dr. Gita Permatasari, dan kemudian dilanjutkan dengan Q&A, kesimpulan, dan di akhir sesi kita ada penyerahan sertifikat dan juga presentasi sponsor dari Nicoret. Baik hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta dan penghormatan kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri atau bersikap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik para hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia HUT RSPP yang saat ini diwakili oleh Ketua Webinar Nasional RS Pusat Pertamina, Dr. Dian Praksisti Utami, selaku dokter spesialis paru di RSPP. Pada Dr. Dian, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC ya, Mbak Gebi. Pertama-tama terima kasih banyak, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan webinar hybrid pada hari ini. Memang ini dalam rangka HUT ya atau Hari Ulang Tahun RSPP ke-54 yang sudah kita laksanakan setiap tanggal 6 ya, kemarin sudah dalam rangkaian 6 Januari 2026. Memang ini dalam rangkaian kita ada webinar yang Desember itu ada tentang wellness, kesehatan, kemudian hari ini mengenai kesehatan pernafasan, dan insya Allah kita akan mengadakan satu lagi di bulan Februari mengenai kesehatan ergonomis atau low back pain. Dan ini juga dalam rangka kita tahun ini bertemakan transformasi RSPP bersama kita bisa, kemudian juga dalam pembukaan juga
bulan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja Nasional ya, yang kita udah dibuka kemarin dari 12 Januari sampai 12 Februari besok ini. Jadi memang kita bertujuan untuk membangun ekosistem keselamatan kerja yang profesional, yang dapat diandalkan, yang kolaboratif ya. Jadi di sini kita mengambil tema mengenai kesehatan pernafasan. Dengan judul hari ini dia Transform Today, Better Life, for a Better Life, Breathe Easy, Life Easy, Transform Respiratory Work Health. Di sini kita akan mengangkat mengenai pajanan pernafasan yang dialami oleh pekerja di tempat pekerja, terutama karena kita banyak pekerja yang berdinas di pertambangan, perminyakan ya. Jadi banyak mungkin benzena, mungkin minyak, aftur dan lain sebagainya, dan juga mengenai kebiasaan para pekerja sendiri yaitu merokok ya. Jadi memang rokok, terutama rokok elektrik sekarang juga sudah sangat berkembang. Jadi di sini kita akan mengangkat mengenai itu, juga mengenai peran dari dokter okupasi atau peran dari tenaga nakes yang bisa kita lakukan ya. Jadi memang di sini kita berusaha untuk kolaboratif, kita ingin meningkatkan pengetahuan dan juga membuka jalan baru untuk teman-teman untuk belajar, untuk mengambil ilmu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya harap teman-teman semua bisa menikmati acara ini, mengambil ilmu pelajaran yang bermanfaat. Selamat menikmati RSPP Transformasi Bersama Kita Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Dian telah memberikan sambutan kepada kita semua. Baik, Bapak dan Ibu dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus membuka acara webinar series 2 ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina yang saat ini diwakili oleh PJS Vice Director Medical Service Dr. Syafiq Ahmad MPH. Untuk itu kepada Dr. Syafiq dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para tamu undangan, para narasumber, para pakar keselamatan kesehatan kerja, jajaran manajemen dari RSPP dan Pertamina Bina Medica IHC, para mitra strategis dunia industri dan kesehatan, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan atas nama manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jadi pada hari ini kami sampaikan permohonan maaf dari Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina, Dr. Heni Ferawati, yang ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan dan diwakilkan kepada kami. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, ketelitian, dan profesionalisme menyelenggarakan webinar ini dalam rangka HUT RSPP yang ke-54. Sekaligus peringatan Bulan K3 Nasional. Jadi ini merupakan dua event yang kita rayakan pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang senantiasa membersamai perjalanan RSPP, serta kepada seluruh peserta webinar dari berbagai daerah yang telah bergabung pada event ini. Webinar ini tadi merupakan bagian integral dari rangkaian hari ulang tahun RSPP yang ke-54 dan Bulan K3 Nasional dengan tujuan meningkatkan literasi, memperkuat kompetensi, serta membangun komitmen kolektif dalam mewujudkan tempat kerja yang lebih sehat, khususnya dalam perlindungan kesehatan respirasi atau pernafasan dari pekerja. Dalam lebih dari setengah abad perjalanan RSPP, kita menyaksikan perubahan besar dalam dunia kerja, dari sistem konvensional, terus kemudian ekosistem modern yang menuntut berbagai kecepatan, presisi, dan ketahanan serta penggunaan teknologi yang mau tidak mau juga membuat kita terpapar pada berbagai akibat dari penggunaan chemical dan teknologi di tempat kerja. Dalam 54 tahun perjalanan RSPP ada satu prinsip yang tidak pernah berubah, yaitu bahwa keselamatan dan kesehatan pekerja adalah fondasi utama keberlanjutan dari organisasi, dalam hal ini Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dalam konteks Bulan K3 Nasional dengan tema Breathe Easy, Live Easy, ini menjadi sangat relevan bahwa RSPP ingin selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Saya berharap webinar ini menjadi kontribusi nyata RSPP
dalam memperkuat budaya health, safety, security, dan environment di lingkungan kerja kita. Dan semoga di usia 54 tahun ini, RSPP semakin kokoh menjadi institusi yang tidak hanya unggul di dalam pelayanan, tapi juga menjadi teladan untuk implementasi K3 yang berkelanjutan. Atas nama manajemen RSPP, saya juga mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dan mari kita tanamkan satu keyakinan bersama untuk saya bekerja dengan selamat, saya bernafas dengan aman, dan saya berkontribusi dengan penuh makna. Karena dari keselamatan hari ini, kita membangun kejayaan RSPP di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Dr. Syafiq telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar ilmiah series 2 ini secara resmi. Baik, hadirin yang berbahagia, agar kegiatan webinar ini kita dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Bagi peserta yang hadir secara langsung, boleh kita maju ke depan. Dan juga mohon izin manajemen Dr. Syafiq dan para narasumber untuk maju ke depan. Silakan untuk kakak panitia untuk memfasilitasi dokumentasi. Baik, sambil menunggu foto bersama di offline, silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom untuk membuka kameranya. Kita lihat nih wajah-wajah cantik ganteng yang tersenyum dalam layar tuh. Ada Ibu Tita, Ibu Rosi, ada Dr. Muniarti, Dr. Fazil, Pak Fazil. Ayo Bapak dan Ibu nanti kita foto bersama dulu ya yang online. Wah, ini paling dekat apa nih, Tambun ya? Ada yang dari Aceh, Papua, Merauke, boleh. Atau dari Bojonegoro ya, ada dari Jawa Tengah. Silakan Bapak dan Ibu membuka kameranya, kita lihat dan berikan senyum terbaik ya. Baik, selanjutnya kita sesi foto bersama dulu untuk di Zoom. Silakan untuk kakak panitia memfasilitasi peserta-peserta yang sudah tergabung dalam Zoom ya. Yang online. 1, 2, 3, berikan senyum terbaik. Cheese, oke. Baik, Bapak dan Ibu dan hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki agenda utama, yaitu sesi pemateri yang pertama. Dan pemateri yang pertama ini, kemudian kedua, ketiga akan dimoderatori oleh dokter cantik kita, Dr. Medi Esfandiari selaku dokter spesialis paru. Namun sebelum kita ke moderator, saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Dr. Medi Esfandiari, dokter spesialis penyakit paru. Beliau menamatkan riwayat pendidikannya dari Esman 70 Jakarta ya dok ya, dekat RSPP ya. Kemudian S1 Medical Doctor di Universitas Kristen Indonesia dan juga menamatkan program spesialis pulmonologis di Universitas Indonesia. Dan riwayat pekerjaan dan organisasi, saat ini wah dokter masih aktif ya sebagai Head of, mohon izin kakak panitia masih membacakan CV.
Ada bumpernya ya. Boleh ditampilkan lagi CV-nya kakak? Tadi ya. Oh sudah ya dok. Baik dokter. Baik, riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi Head of First Aid Division di Kidzania Jakarta dari tahun 2007 sampai sekarang. Wah, 2007 kayaknya saya masih 7 tahun ya dok. Pulmonologis di Murni Teguh Hospital dari tahun 2025 sampai sekarang. Dan juga pulmonologis di Asri Silom Hospital dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan juga menjadi dokter aktif di Rumah Sakit Pusat Pertamina dari tahun 2024 sampai sekarang. Baik dokter, kepada dokter Medi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat MC kita Mbak Gaby. Selamat datang buat semua para peserta hadirin yang telah hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya dan juga mungkin yang hadir di lewat online ya. Semua selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dan kita dapat mengikuti webinar siang ini yang topiknya adalah agak ribet nih. Transform today for a better tomorrow, breathe easy, life easy, transforming workplace respiratory health. Oke, nah seperti kita ketahui kesehatan pernapasan ini bukan masalah medis saja ya, tetapi ini juga penting untuk di kesehatan kerja. Karena kalau kita sehat, otomatis produktivitas akan lebih baik dan perusahaan akan lebih maju. Bukan begitu? Amin. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya harapkan sih, bukan saya harapkan ya, saya memang harapkan dengan adanya webinar ini kita akan melakukan transformasi, kita mendapat transformasi untuk menjadi pekerja dengan kesehatan yang prima oleh karena lingkungan kerja yang baik. Oke, kita lanjutkan selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Acara pertama mungkin presentasi akan dibawakan oleh pakar kita, Dr. Ramos. Dr. Ramos Hutapea MKK, panjang nih, SPOK, subspesialis BOK, OK, HIU, GUK. Wow. Panjang banget. Oke, beliau ini saat ini bekerja sebagai spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Pusat Pertamina dan merupakan kepala medical check-up Rumah Sakit Pusat Pertamina. Untuk Dr. Rasmos, mungkin waktunya kami persilahkan untuk kurikulum vitae-nya bisa kita bacakan di sini ya. Silakan Dr. Ramos. Ya baik, terima kasih Dr. Medi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kesehatan paru. Saya akan melihat dari sudut pandang occupational medicine. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan industri saat ini, banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama pajanan di tempat kerja. Nah, salah satu poin penting di sini adalah mengenai kesehatan paru. Ya, dari data yang didapatkan di sini bahwa kalau kita lihat secara umum penyebab kematian itu memang pertama adalah penyakit jantung koroner. Nah, tapi pada urutan yang ketiga dan keempat itu ada penyakit paru obstruktif kronis dan juga infeksi saluran pernafasan. Ini secara umum. Nah, kemudian terdapat 5 penyakit utama yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga kalau kita lihat dari kesehatan pekerja. Jadi ada PPOK, ada asma, kemudian ada infeksi akut saluran pernapasan bagian bawah, TBC, dan juga kanker paru. Kemudian latar belakang berikutnya bahwa
kesehatan paru itu menjadi hal yang penting kalau kita kaitkan dengan keamanan dan produktivitas. Jadi ini ada satu jurnal yang penelitian bahwa beberapa pekerja yang memiliki PPOK itu memberikan efek terhadap pekerjaannya. Jadi baik itu secara aktivitas sehari-hari dan juga dalam proses kerja. Jadi ini sangat erat kaitannya, ya. Kemudian juga bahwa kalau kita lihat dari hazard pernafasan yang ada, jadi datanya itu disebutkan di sini bahwa penyebab kematian di penyakit akibat kerja itu 1,9 juta, dan juga yang menyebabkan kematian PPOK 450.000, ya, jadi sangat banyak, baru diikuti dengan stroke dan penyakit jantung koroner. Dan salah satu exposure yang ada di tempat kerja yaitu misalnya air polusi udara, kemudian dari penyebab asma, karsinogenik, dan juga faktor lain, ya. Ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian juga bahwa penyakit paru ini bisa dicegah, ya. Jadi kenapa kita penting untuk membahas ini? Karena sebenarnya bisa dicegah. Pada saat masa COVID yang lalu, beberapa rekomendasi telah diberikan, termasuk juga bagaimana penanganan COVID, kemudian juga bagaimana edukasi terhadap individu sendiri untuk mencegah atau memproteksi terhadap penyakit-penyakit paru. Kemudian juga secara engineering control itu juga bisa dilakukan dengan memberikan layer khusus misalnya untuk mencegah penularan. Ya. Jadi itu adalah latar belakangnya. Nah, next. Sebelum kita masuk ke area kerja, ini adalah exposure yang paling utama yang umum kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi ada particulate matter 2,5 mikron, ya, ada itu PM 2,5, PM 10, menyebabkan iritasi dan sebagainya. Ada juga volatile organic compound yang menyebabkan dizziness atau headache. Ini masuknya melalui via paru-paru, ya. Kemudian ada karbon monoksida, ada nitrogen dioxide, ozon, dan asap rokok, ya. Jadi ini yang sering Bapak Ibu temukan, ya. Jadi di tempat kerja manapun, misalnya kita mau berangkat bekerja, pasti akan terpapar ini semua nih, ya. Exposure di udara. Nah, ini yang kemudian akan memperberat kondisi kesehatan paru apabila di tempat bekerja juga kita temukan hazard yang spesifik, ya. Next. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalnya paru itu akan terekspos pajanan setiap waktu, ya. Jadi secara kontinus akan terpapar. Makanya kita akan lihat apakah lingkungan kerja itu sudah baik atau tidak udaranya, kemudian juga berpengaruh terhadap kapasitas fisik dari pekerja itu. Kalau misalnya terdapat gangguan pada paru dan menurunkan quality of life, ya. Jadi beberapa hazard yang ada, misalnya ada debu mineral, ya, termasuk silika, kemudian asbestos, kemudian debu batu bara, juga ada misalnya debu organik, ya, debu kayu, kemudian ada chemical, ya, yang ditemukan di tempat kerja, dan juga pajanan biologis itu seperti bakteri, jamur, dan virus, ya. Next. Nah, ini adalah sekilas alur, ya, alur yang sebelumnya, Mas. Ya, next. Ya.
Ini adalah alur bagaimana polutan itu masuk ke dalam paru-paru. Pada akhirnya nanti bisa ke peredaran darah, arteri, kemudian vena, kemudian bisa juga ke hati dan sebagainya. Jadi apabila pajanan ini masuk ke dalam tubuh kita, tentunya akan berefek, berimpak secara akut maupun kronis. Secara akut bisa berupa iritasi, kemudian bronkitis, kemudian asma, tetapi secara metabolik itu akan terkumpul dalam organ-organ yang ada, dan inilah yang kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk sebagai biological markernya, ya, apakah seseorang itu terpapar suatu bahan atau tidak, ya. Jadi di sini ada partikulat yang khusus, ya, kemudian ada gas, kemudian ada vapor, ada juga mist. Ini semuanya bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya, di tempat kerja. Next. Nah, kita bisa lihat yang sebelumnya. Ya. Ya, next. Nah, kalau kita lihat hazard dari pernapasan, kita lihat di bagian paru-paru. Jadi sebenarnya itu banyak, ya, yang menyebabkan hazard itu masuk ke dalam target organ. Ada target organ ke darah, kemudian ginjal dengan kontaminan yang ada. Kalau di paru-paru, contohnya misalnya asbestos, kemudian kromium, hidrogen sulfida, kemudian mika dan nitrogen dioksida. Nah, ini semuanya bisa menyebabkan iritasi, bronkitis, asma, dan sebagainya. Dan kalau dalam jangka waktu yang lama, ini bisa menyebabkan kronik efek dari kondisi paru-paru kita. Next. Nah, beberapa lingkungan kerja yang menjadi poin kita di sini, karena kita bekerja di oil and gas, yaitu misalnya mining dan construction. Contohnya di sini adalah debu batu bara, ya. Kita bisa tahu penyebab pekerjaan debu batu bara itu misalnya terdapat silika yang efeknya bisa muncul 15 atau 20 tahun ke depan setelah efek paparan. Kemudian di manufaktur dan welding, ya, jadi uap logam yang berterbangan pada saat melakukan proses welding itu bisa juga menyebabkan gangguan iritasi pada saluran nafas. Kemudian chemical di industri dan juga pertanian dan terutama di kita juga misalnya di healthcare, ya. Jadi di rumah sakit misalnya itu banyak bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Next. Nah, ini adalah contoh dari di pertanian. Itu macam-macam, ya. Dari mulai dari tanamannya, kemudian penggunaan chemical, pestisida, kemudian dari hewan yang ada di pertanian itu, ya, kemudian agen-agen infeksi lainnya. Next. Kalau kita lihat di konstruksi, ya, konstruksi ini bisa menyebabkan berbagai gangguan, termasuk di sini adalah sesak nafas, kemudian silikosis, ya, pneumokoniosis. Jadi semuanya ini nanti bisa kita screening berdasarkan gejala dan tanda yang ada dan pemeriksaan kesehatan. Makanya penting untuk kita lakukan screening dan pemeriksaan di lingkungan kerja. Next. Termasuk misalnya kita lihat occupational asthma di sini, bagaimana exposure di tempat kerja yang menyebabkan iritasi ataupun alergen yang menyebabkan munculnya reaksi antigen antibody. Jadi sensitisasi dari imunoglobulin E yang menyebabkan tanda dan gejala, misalnya kita temukan wheezing di paru-paru. Kemudian juga ada juga yang asma yang terkait pekerjaan yang diperberat oleh pekerjaan ataupun muncul karena pekerjaan. Ya. Berikut, next. Kemudian yang kedua pneumokoniosis, ya. Jadi paparan silika ataupun asbestos yang ada
Ini kita lihat bahwa munculnya itu 15 atau 20 tahun ke depan dengan gambaran radiologi yang mirip dengan TB paru ya. Jadi differential diagnosisnya bisa seperti ini, dan tentunya anamnesis pekerjaan itu menjadi penting kalau kita tahu latar belakang bagaimana pekerja itu melakukan pekerjaannya ya. Berikut next. Kalau PPOK penyebabnya bisa juga sebagai pencetus ya. Jadi misalnya di awal sudah terdapat gangguan fungsi paru, kemudian akibat pekerjaan, kemudian infeksi yang ditemukan di tempat pekerjaan, ataupun misalnya ditambah dengan polusi udara termasuk juga merokok, itu bisa menyebabkan PPOK ya. Berikutnya next. CA paru juga ya, di sini ada beberapa bahan yang dimasukkan ke dalam bahan yang menyebabkan CA paru, misalnya arsenik ya, kemudian asbestos, kromium, kemudian radon, soot ya, kemudian wood juga bisa ya. Jadi tinggal kita lihat, kita list kira-kira ada nggak bahan ini di tempat kerja kita ya. Ini menjadi potensi untuk menyebabkan occupational lung cancer. Next. Nah, ini adalah satu penelitian yang didapatkan ya. Poinnya adalah yang di sebelah kanan. Jadi paparan ke paru yang bisa menyebabkan lung cancer itu termasuk di sini adalah ini penelitian ya, asbestos, kemudian heavy metal, kemudian termasuk juga debu batu bara, kemudian jelaga ya, pembakaran dari plastik misalnya, kemudian dari mesin, kemudian cat, kemudian debu inorganik, kemudian dari kayu juga ya, cotton dust, silika, chemical ya. Jadi sebenarnya yang paling banyak di sini adalah inorganic dust ya. Jadi debu inorganik yang bisa menyebabkan lung cancer. Next. Next. Nah, yang menarik di sini adalah apabila terdapat kombinasi paparan antara paparan di tempat kerja silika dengan misalnya TBC. Ya, contohnya di sini adalah silikotuberkulosis yang gejala dan tandanya hampir mirip ya, disertai dengan gangguan pernafasan, kemudian dengan BTA positif, kemudian hasilnya juga gambarannya mirip TBC. Nah, secara klinisi mungkin nanti dari sejawat paru akan lebih detail mengenai kondisinya, tetapi dari occupational perspektif nanti kita lihat bagaimana kita menangani secara holistik untuk di tempat kerja. Next. Nah, jadi faktor resiko yang bisa menyebabkan gangguan di tempat kerja secara umum adalah bagaimana lama dan intensitas paparan ya. Semakin lama seseorang itu terpapar suatu bahan, maka dia akan lebih menyebabkan gangguan. Kemudian juga ventilasi di tempat kerja menjadi poin penting di sini, termasuk misalnya penggunaan AC, ya, penggunaan air purifier dan sebagainya. Kemudian tidak adanya proteksi pernafasan di tempat kerja, kemudian cara kerja yang kurang baik, dan juga kebiasaan merokok pada pekerja. Ya, ini semua menjadi faktor risiko. Berikut, next. Untuk pengendaliannya, saya rasa tetap sama. Jadi berdasarkan hierarki kontrol yang ada, termasuk misalnya eliminasi bagaimana kita menghilangkan hazard di tempat kerja, kemudian mengganti, kemudian bagaimana kita melakukan engineering control-nya, dan juga administrative control, dan juga menggunakan alat pelindung diri. Next. Nah, ini bagaimana kita mengkolaborasi seluruh pekerja dan juga manajemen. Jadi
mulai dari identifikasi hazard dengan melakukan health risk assessment, kemudian industrial hygiene monitoring, kemudian juga pengukuran lingkungan kerja, kemudian health surveillance di sini termasuk pemeriksaan prakerja, berkala dan juga akhir masa kerja, kemudian juga melakukan training untuk pekerja, melakukan pelatihan first aid, dan juga bagaimana melakukan medical evakuasi, ya, dan juga untuk data pekerja itu harus tersimpan baik itu di tempat kerja maupun di HRD-nya. Next, berikutnya. Nah, beberapa PPA yang direkomendasikan itu banyak ya sebenarnya macamnya, tapi kita bisa bagi menjadi beberapa, misalnya kita menggunakan pre-filter untuk das tertentu, kemudian das filter terhadap beberapa logam, kemudian gas, dan juga kombinasi. Jadi kita harus lihat identifikasi hazard di tempat kerja, baru kemudian kita bisa memilih yang terbaik seperti apa. Berikutnya, next. Nah, selain itu juga perlu adanya awareness dari pekerja terhadap gangguan pernafasan di tempat kerja dengan melakukan training dan bagaimana menggunakan APD dengan benar, dan juga harus ada promosi di tempat kerja. Ya. Next. Health surveillance yang dilakukan berkala, terutama untuk pekerja yang memang terindikasi dia terpapar hazard di tempat kerja dari paru-parunya, ya. Jadi di sini termasuk yang khusus spirometri dan juga bagaimana kita memonitor kualitas udara dan juga deteksi dini dari penyakit-penyakit akibat kerja terutama di paru-paru. Berikutnya, next. Nah, tentunya peran serta seluruh pekerja dan juga manajemen itu menjadi penting. Jadi baik itu pekerja harus memiliki rasa kepedulian terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan, kemudian profesional dokter, baik itu dokter di perusahaan maupun di klinisi di rumah sakit, dan juga bagaimana compliance dari pekerja itu sendiri dan bekerja secara aman. Next. Ini adalah kolaborasi antara occupational medicine, industrial hygiene, dan safety program. Ya, jadi bagaimana kita menggabungkan, baik itu kita lihat misalnya dari occupational medicine, hazard identifikasi, kemudian health surveillance, biomonitoring, sampai penilaian fit untuk bekerja, kemudian peran industrial hygienist, bagaimana melihat hazard di tempat kerja, kemudian memanage, ya, kemudian mengantisipasi tidak terjadi gangguan di tempat kerja, dan juga bagaimana program safety itu dilaksanakan di tempat kerja, ya. Jadi di sini juga ada bagaimana jika terjadi accident, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Yang menjadi target di sini adalah pencegahan terhadap penyakit akibat kerja. Next. Jadi kesimpulan bahwa penyakit-penyakit paru akibat kerja itu sebenarnya bisa dicegah dan dapat dilakukan tata laksana yang baik, baik itu secara klinisi maupun di tempat kerja. Kemudian untuk mencegah dan meningkatkan produktivitas pekerja itu sendiri, dan juga untuk menjamin bahwa pekerja itu dapat bekerja secara aman dan juga tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang kedokteran okupasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Medi. Oke, terima kasih banyak Dr. Ramos. Bagus sekali pemakarannya, sangat menarik. Mungkin untuk tanya jawab, bila ada yang masih kurang jelas, kita satukan aja ya setelah dua pembicara selanjutnya. Selanjutnya Dr. Januar.
Habibie dengan judul From Addiction to Action, Winning the Fight Against Smoking. Oke, Dr. Januar ini seorang spesialis paru di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Aulia ya. Apa namanya? Cibubur, Medika Plaza. Kemudian Dr. Januar ini adalah pulmonologis yang lulus dari Universitas Indonesia tahun 2021. Silakan Dr. Januar untuk waktunya mungkin 20 menit ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang rokok ya. Jadi rokok ini bukan barang baru ya. Ini udah dari zaman baheula, dari zaman baheula gitu udah ada yang namanya rokok. Sebentar ya. Slide. Ya, slide. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari diagram ini udah cukup lama ada rokok ya. Rokok itu udah dari tahun 1400 itu udah ada yang nanam rokok ya. Bisa gitu ya kepikiran nanam rokok tahun seginian. Oke, slide. Oke, slide. Nah, jadi kalau kita lihat dari data ini, ternyata rokok ini bukan suatu yang sederhana. Kalau kita lihat angka kematiannya cukup tinggi. Angka kematian rokok itu cukup tinggi, bahkan dia 3 kali lipatnya kombinasi antara kematian karena AIDS, karena malaria, dan karena tuberkulosis. Jadi data global menunjukkan bahwa kematian akibat rokok itu cukup tinggi, bahkan melebihi 8 juta jiwa per tahunnya. Berikutnya. Oke. Ya, ini disease burden ya, disease burden tetap yang masih juara penyakit kardiovaskular ya. Tapi kalau kita lihat di grafik ini, rokok baik itu yang rokok aktif maupun rokok yang second hand smoke ini juga masih menjadi perhatian yang cukup besar di global. Slide. Baik, kita perlu mengetahui definisi merokok gitu ya. Merokok itu ada 3 komponen besar. Ada perokok aktif, ada perokok pasif, ada yang third hand smoke. Yang masih orang banyak nggak tahu adalah yang third hand smoke ini. Jadi ini sering para suami atau para bapak ngeles, dok, kan saya ngerokok di teras dok. Saya nggak pernah tuh ngerokok di depan anak saya. Nah, inilah third hand smoke. Jadi si bapak atau suami dia ngerokok, entah di area kerja, entah itu di teras gitu ya. Tapi kan nempel si asapnya atau residunya tetap menempel di tubuh dan pakaian si perokok tersebut. Sehingga begitu nyampe rumah, terhiruplah residu dan sisa yang ada di badan dan di baju si perokok. Bahkan studi menunjukkan bahwa seseorang perokok, walaupun dia sudah mandi, masih nyisa residunya di badannya. Berikutnya. Nah, ini cukup kita sayangkan dengan data ini ya. Kalau kita lihat negara-negara berkembang itu sudah mulai berpikir untuk bagaimana cara bisa masyarakat itu tidak merokok gitu ya. Nah, sedangkan Indonesia kita bahkan trennya tuh meningkat. Angka prevalensi orang yang merokok itu makin tahun makin meningkat. Sedangkan negara-negara seperti Rusia, kemudian Uni Eropa itu mereka sudah sangat peduli tentang bahayanya rokok. Berikutnya. Ini data Riskesdas tahun 2018 ya. Jadi ternyata 40%-an perokok itu berusia masih ini SMP SMA kali ya. Jadi merokok itu udah dari usia 15 tahun. Ya. Slide berikutnya. Slide. Oke, ya.
Balik. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini tabel dari SKI 2023 ya. Jadi kalau kita lihat ternyata anak-anak Indonesia itu merokok itu udah dari usia yang sangat belia gitu ya. Makanya tidak heran kalau sekarang itu angka perokok dewasa pun cukup tinggi. Ini kalau kita lihat di Jakarta, ini kita lihat ya usia merokoknya itu. Bahkan udah ada yang merokok dari usia 4 tahun ya untuk di seluruh Indonesia. Berikutnya. Nah, secara umum kita udah mengetahui begitu banyak dampak negatif terhadap kesehatan akibat rokok ya. Mulai dari penyakit kardiovaskuler, serebrovaskuler, penyakit paru, dan juga yang mungkin masih jarang ditemukan adalah ini Buerger's disease ya. Jadi Buerger's disease ini ada kematian atau kematian si pembuluh darah sehingga suplai darah nggak nyampe ke ujung sehingga banyak pasien dengan Buerger's disease ini menjalani amputasi. Berikutnya. Ini merupakan kandungan-kandungan yang terdapat pada satu batang rokok, begitu banyak zat-zat yang berbahaya ya. Ada tar yang karsinogenik, ada nikotin yang tingkat adiksinya begitu tinggi, dan tentu juga zat-zat polutan lainnya. Berikutnya. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang rokok elektronik. Ini lagi tren nih, lagi tren. Kalau dulu zaman-zaman kita, nggak kita ya, zaman-zaman kita sekolah atau kuliah ya, kita ngalungin flash disk, kita nyimpen data. Nah, cuman anak-anak zaman sekarang ngalungin vape, IQOS gitu ya. Jadi itu juga si produsen dia akan mencari berbagai macam cara untuk menarik si konsumennya gitu ya. Jadi kalau sekarang ini bentuk-bentuk rokok elektronik itu udah sangat menarik ya, menarik apalagi buat kaula muda. Nah, sedangkan zat-zat kimianya tidak kalah berbahaya dibandingkan yang terdapat pada rokok-rokok konvensional. Berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat generasinya ya. Jadi dulu tuh awal-awal si rokok elektrik itu dia bentuknya seperti rokok beneran bentuknya ya, tapi elektrik. Nah, sekarang itu si produsen terus membentuk alat yang menarik terutama bagi anak muda. Kenapa incarannya anak muda? Karena kalau anak muda itu masa pakainya lebih lama gitu ya. Makanya sekarang warna-warni, kemudian sangat handy gitu ya, sehingga anak-anak muda itu sangat tertarik untuk menggunakan rokok elektrik. Berikutnya. Ini merupakan beberapa alasan. Saya ditanyakan, apa alasan dibagi dua kelompok ya? Apa alasan mereka untuk memindahkan kebiasaan dari rokok konvensional ke rokok elektrik? Beberapanya ada yang bilang baunya enak, ada yang bilang rasanya enak, ada yang bilang variannya enak, dan seterusnya. Berikutnya. Namun ternyata begitu banyak studi menunjukkan tentang bahayanya rokok elektrik ya. Salah satunya ya bisa bikin edema paru, bisa bikin asma, dan juga bisa bikin kanker. Seterusnya. Nah, kalau ditanya kira-kira rokok ada nggak sih manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Manfaat rokok ada nggak? Ada ya, manfaat rokok tuh ada manfaatnya. Rokok, alkohol, morfin ada manfaatnya gitu ya. Tapi lagi-lagi yang sangat besar adalah mudaratnya. Makanya si rokok ini sangat adiktif ya. Yang bikin adiktif adalah si nikotinnya. Jadi sebatang satu buah rokok itu atau sebatang rokok itu dia akan bisa dengan mudah itu meningkatkan dopamin. Dopamin itu kan bikin nyaman, bikin enak. Dok, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa fokus dok, gitu ya. Dok, saya biasanya saya mencari ide dengan merokok gitu ya. Itu memang hal-hal manfaat yang dirasakan oleh para perokok gitu ya. Berikutnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat siklus adiksinya, yaitu si nikotin itu meningkatkan dopamin, kemudian akan ada rasa nyaman, akan ada rasa tenang pada pasiennya. Kemudian kalau berhenti, makanya kalau seseorang berhenti merokok, dia seperti menghilangkan sesuatu yang menjadi sumber kenyamanan selama ini, sehingga sangat kompleks usaha untuk bisa berhenti merokok. Berikutnya, ya, berikutnya. Nah, ini dia ada 4 hal gitu ya, 4 hal. Jadi ini hal yang kompleks banget untuk seorang bisa berhenti merokok. Ada aspek produknya, kemudian ada pemicunya, seperti tadi ya. Kadang-kadang mereka itu
wah kayak dulu gua nongkrong di pantai sambil ngerokok sama si doi. Jadi itu ada kenangan tersendiri gitu ya. Kadang hal-hal sederhana seperti itu bisa menarik orang untuk kembali merokok. Dan juga yang menjadi PR banget untuk orang bisa berhenti merokok adalah faktor lingkungan. Karena pada sebagian orang merokok itu menjadi suatu identitas. Jadi kalau nggak ngerokok nggak keren, nggak ngerokok nggak macho gitu ya. Sehingga orang-orang akan cenderung untuk merokok. Makanya usaha berhenti merokok pun itu tidak mudah, tidak hanya dalam 1-2 hari. Sebagian orang itu butuh hingga 3 bulan atau 4 bulan untuk benar-benar bisa berhenti merokok. Dan terkadang tidak cukup sekali usaha, bisa berkali-kali. Ada yang baru berhasil, dok saya udah berhenti merokok 3 tahun, terus karena tongkrongan yang merokok lagi gitu ya. Sehingga terkadang ada orang yang sampai 7 kali usaha baru bisa benar-benar berhenti merokok. Berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik ini ya, slide. Nah, jadi sebenarnya itu yang para perokok itu yang berpikir untuk berhenti itu udah banyak, sekitar 70% gitu ya. Tapi yang benar-benar berhasil sekitar 5% aja. Berikutnya. Ini yang dialami oleh para perokok saat berusaha untuk menghentikan kebiasaan merokok gitu ya. Jadi kenapa jadi dok saya kenapa jadi batuk, dok saya berhenti merokok, kenapa badan jadi makin gemuk, kemudian kenapa jadi susah tidur gitu ya. Jadi ini begitu banyak efek-efek withdrawal atau efek sakau akibat berhenti merokok. Dan ada beberapa cara untuk menghindarinya ya. Nanti bisa dibaca. Berikutnya. Nah, sedangkan dampak positif juga banyak kalau orang mau berhenti merokok gitu ya. Contoh misalnya dalam masa singkat 20 menit setengah jam itu bisa menurunkan tensi tekanan darah pada seorang perokok. Berikutnya. Waktunya 5 menit lagi, Dok. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan untuk bisa berhenti merokok ya. Jadi motivasi harus sangat penting. Semakin bagus motivasi seorang akan semakin gampang untuk berhenti merokok. Berikutnya. 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 Oke, ini salah satu indikator untuk menilai adiksi atau kecanduan. Ada Fagerstorm. Jadi ya contohnya adalah seberapa cepat seseorang mengambil rokok saat dia bangun tidur. Ya sama seperti kita. Kalau kita misalnya begitu bangun tidur yang kita ambil HP, kita buka WA, berarti itu juga kecanduan kita terhadap HP dan WA udah sangat tinggi gitu ya. Dan ini nanti dikaitkan dengan seberapa mudah untuk berhenti merokok. Berikutnya. Oke. Nah, jadi ini beberapa rekomendasi ya disesuaikan dengan skor Fagerstorm. Jadi kalau misalnya masih rendah, terkadang tidak butuh obat-obatan, cukup dengan terapi behavioral terapi cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sangat tergantung, butuh NRT atau nicotine replacement therapy untuk bisa secara pelan menyapih kebiasaan merokok. Berikutnya. Ya, berikutnya. Lanjut. Ada beberapa cara untuk berhenti merokok, ya bisa dengan cara berhenti seketika, bisa dengan cara penundaan jam, bisa dengan dengan cara menggeser jam pertama, dan juga bisa dengan cara mengurangi dosis per harinya. Berikutnya. Ini adalah tabel rekomendasi gitu ya. Memang idealnya adalah tiga-tiga nih, behavioral therapy, kemudian NRT. Sekarang kita udah punya permen karet ya, permen karet untuk NRT untuk berhenti merokok, dan ditambah dengan bupropion. Tapi bupropion di Indonesia nggak ada. Jadi sementara ini NRT pilihan adalah yang ada dalam bentuk permen karet. Berikutnya. Ini ada beberapa contoh produknya ya. Dia ada yang permen karet, ada yang spray, ada yang patch gitu ya. Jadi secara cara kerja dia memberikan nikotin secara bertahap sehingga pasien nggak. Jadi kalau orang yang berhenti merokok kita tidak menyebut pasien, kita menyebut sebagai klien ya. Jadi klien akan secara bertahap bisa menyapih kebiasaan merokoknya. Berikutnya. Oke. Nah, ini juga ya, jadi NRT khususnya yang dalam bentuk permen karet, ini sangat membantu klien-klien yang benar-benar ingin berhenti merokok. Berikutnya. Ini contoh produknya ya, ada dalam bentuk permen karet, ada yang patch, koyo, ada yang spray gitu ya, ada berbagai macam bentuk NRT. Berikutnya. Ini juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa NRT ini sangat bisa membantu seorang untuk bisa berhenti merokok. Berikutnya.
Oke. Ini juga ya kita bisa lihat bedanya antara nikotin pada rokok. Jadi peaknya langsung begitu tinggi pada orang yang merokok. Makanya dengan diberikan NRT berupa permen karet, dia akan merilis pelan-pelan sehingga menghilangkan efek kecanduan. Berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini cara menggunakan permen karetnya ya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh yang punya produk ya, karena waktu terbatas. Berikutnya. Lanjut. Nah, jadi si permen karet ini mempunyai berbagai macam manfaat ya. Yang pertama dia bisa menurunkan keinginan untuk ngemil, untuk craving gitu ya. Berikutnya. Kemudian juga lebih cepat dan tahan lama untuk mengatasi craving. Makanya banyak pasien-pasien atau subjek atau klien yang berhenti merokok itu mereka ngemil mulu sehingga efeknya gemuk ya. Makanya dengan penggunaan permen karet ini akan sangat membantu untuk mengurangi craving. Berikutnya. Lanjut. Terus lanjut. Oke. Nah, ini dosisnya ya. Jadi ada dua sediaan, ada yang 4 mg, maaf ini kebalik ya. Jadi untuk yang perokok berat yang di atas 20 batang per hari diberikan yang 4 mg, sedangkan yang merokoknya masih di bawah 20 batang per hari 2 mg pemberiannya. Dan ini dengan cara dikunyah secara perlahan. Tentu ada beberapa kontraindikasi ya. Salah satunya adalah pada anak-anak karena ini masih belum banyak penelitian terhadap anak gitu ya. Jadi tidak disarankan pemberian pada anak di bawah 18 tahun. Lanjut. Oke. Jadi ini sebagai kesimpulannya, rokok masih menjadi masalah global ya. Dan sekarang ini di Indonesia alhamdulillah kita sudah punya NRT, sudah punya nicotine replacement therapy untuk membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat Dr. Hanwar, terima kasih buat waktunya juga yang tepat waktu, dan sepertinya kita mau ada klinik merokok katanya ya di RSPP ya. Oke, jadi kita dukung ya untuk klinik merokoknya ya. Oke? Sip. Terus selanjutnya untuk Dr. Gita. Dr. Gita Permatasari, beliau saat ini bekerja sebagai Kepala IHC di External Hospital Care. Kepada Dr. Gita, waktunya 20 menit, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Terima kasih kepada moderator Dr. Medi yang sudah memperkenalkan. Izin siang kali ini saya akan mempresentasikan tentang coba kita sambil tunggu slide-nya. The role of occupational health in smoke cessation. Jadi kan tadi udah diutarakan dengan lengkap oleh Dr. Remos tentang berbagai macam jenis penyakit paru akibat kerja. Lalu dari Dr. Yanuar juga sudah diterangkan tentang dampak-dampak merokok pada kesehatan dan juga adanya nicotine replacement therapy atau NRT untuk upaya memberhentikan merokok. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita bahas the role of occupational health in smoking cessation and prevention. Jadi apa sih sebenarnya? Jadi merokok itu sebenarnya faktor resiko utama dari non-communicable disease. Jadi NCD itu banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan. NCD itu seperti apa sih? Jadi dia seperti penyakit jantung, kanker paru-paru ya, terutama ya kalau untuk pada perokok maupun PPOK dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, perokok ini sendiri memiliki resiko 15-30 kali lipat bahkan kalau kita lihat slide-nya di bawah itu ya, jadi 85% dari kanker paru-paru itu tidak hanya pada perokok aktif, tapi perokok second hand smoker atau kita sebut perokok pasif. Bahkan juga perokok third hand smoker itu juga
ada kemungkinannya untuk terkena kanker paru. Jadi kanker paru tidak hanya semata-mata pada perokok saja. Lalu tadi Dokter Yanuar sudah membahas tentang e-cigarette ya, atau vape atau pods. Jadi sekitar 76,5% laki-laki yang menggunakan vape itu juga sudah mempunyai ketergantungan terhadap nikotin. Advanced Nicotine Dependence Index ya, jadi ada penelitiannya. Lalu dari WHO sendiri melaporkan sekitar 1 juta kematian itu karena akibat perokok aktif. Tapi perokok pasif pun juga ada 1 juta kematian karena perokok pasif. Dan secara global, rokok itu bertanggung jawab atas 15,4% dari semua kematian. Jadi ini angkanya juga cukup tinggi ya, dan akan mengganggu gaya hidup sehat kita selama 7,9%. Next. Nah, ini prevalensinya. Jadi memang paling banyak yang merokok itu adalah laki-laki. Dan di Indonesia ternyata jumlahnya lebih dari 71%. Jadi luar biasa sekali ya untuk perokok laki-laki ini melebihi dari negara-negara lain. Dan ini berdasarkan survei kesehatan Indonesia di tahun 2023. Lalu dari Riskesdas tadi juga sudah diutarakan, jadi memang 42%-nya ini penduduk Indonesia ini dewasanya itu udah merokok. Jadi kira-kira satu dari 2 orang dewasa itu merokok. Lalu tadi maaf slide-nya. Yes. Dan pada pekerja nih, terutama ya pekerja di perusahaan. Jadi usia produktif itu antara 20 sampai 40 tahun ya, 39 itu merokok di tempat kerjanya itu lebih dari 80%. Ini berdasarkan data Riskesdas tahun 2018. Next. Nah, ini kalau kita lihat prevalensi merokok di tempat kerja ini karena situasinya dari pekerjaan ya. Jadi kita ngelihat itu tadi Dokter Yanuar bilang rokok itu bisa untuk meningkatkan fokus gitu ya. Ada orang yang beranggapan meningkatkan fokus, konsentrasi, tapi sebenarnya rokok itu juga berperan, dia mekanisme coping dari pekerja itunya lelah ataupun stres. Jadi dia pelampiasannya adalah ke rokok. Dan rokok ini ditemukan lebih banyak pada pekerja yang outdoor atau pekerja yang pekerja konstruksi gitu, karena jadi kita sebutnya dengan blue collar worker. Blue collar worker itu ya seperti yang kayak kuli atau konstruksi, tukang gitu, atau di manufaktur yang lain. Kalau yang pekerja white collar atau yang pekerja di dalam perusahaan atau profesional seperti kita ini sepertinya angkanya masih lebih rendah daripada yang blue collar. Dan penelitian di Korea ini juga menemukan prevalensi merokok ini lebih tinggi pada yang pekerja di pelayanan maupun pertanian, perhutanan maupun operator mesin. Next. Nah, faktor resiko pekerjaan terkait merokok ini apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya banyak ya, ada paparan lingkungan kerja. Jadi paparan rokok itu misalkan teman-temannya banyak yang ngerokok, jadi dia ke bawah-bawah gitu. Jadi dia juga ikut-ikutan kebiasaan merokok di tempat kerja. Atau juga karena stres pekerjaan nih, karena beban kerjanya tinggi, dia stres, jadi pelariannya, copingnya adalah dia merokok. Tekanan emosional itu soalnya juga bisa berdampak pada pekerjaannya juga. Terus ya ini juga terkait ya beban kerja berat. Waktu kerja panjang juga nih, semakin panjang kerjanya atau dia shift malam gitu, ada orang yang beranggapan biar lebih melek nih bangunnya pada shift malam, jadi dia merokok. Atau saking panjang waktunya nih, jadi dia kadang tuh keluar hanya untuk mencegah bosennya dia, jadi dia pekerjanya juga merokok. Lalu ada juga target kerjanya yang tinggi, jenis pekerjaan dan jabatan. Nah, tadi jenis pekerjaan juga terkait yang blue collar ya. Jadi semakin rendah pendidikan itu biasanya rokoknya semakin tinggi tuh yang tadi seperti pekerjaan di konstruksi. Dan
kalau lingkungan kerjanya nih seperti akses rokok atau norma sosialnya itu banyak yang merokok, jadi mau nggak mau memang pekerja tersebut jadi ikutan merokok. Next. Nah, dampak merokok pada produktivitas gimana nih? Benar nggak sih sebenarnya bikin konsentrasi gitu? Jadi sebenarnya justru enggak ya. Jadi tadi ada dopamin efek memang, tetapi itu hanya sejenak saja, Pak. Padahal sebenarnya kalau dari penelitian seringnya tuh dibilang dia malah mengganggu konsentrasi secara jangka panjang. Jadi kalau kita lihat nih merokok efeknya itu bisa di berbagai macam ya. Jadi kalau dari segi kesehatannya sendiri tadi menyebabkan berbagai jenis penyakit maupun bahkan kanker paru. Kalau untuk hilangnya waktu kerja ini juga dikit-dikit izin untuk merokok gitu, dan dari penelitian itu kira-kira bisa menghilangkan waktu kerja tuh hampir sampai di atas 30 menit. Jadi 5 menit, 5 menit, 5 menit nanti dikumpulkan rata-rata 30 menit dalam sehari pekerja tersebut adalah merokok sehingga menyebabkan pekerjaannya menjadi tidak produktif. Lalu ada penurunan kesehatan dan gangguan konsentrasi. Jadi kalau dia karena sifat adiktifnya tadi, karena kalau dia jadinya udah jangka waktu ngerokoknya udah terlalu lama, jadi dia tuh udah anxiety sendiri, "Aduh aku udah pengen ngerokok nih," gitu, biar fokus. Jadi malah justru akan menyebabkan gangguan konsentrasi dan kecemasan. Lalu untuk dampaknya pada perusahaan gimana? Karena resiko penyakitnya lebih tinggi, jadi otomatis biaya kesehatannya juga bisa lebih tinggi dan perusahaan yang akhirnya menanggung biaya-biaya kesehatan yang diderita oleh pekerjanya tersebut. Selain itu ada yang paling penting lagi, perusahaan juga apalagi kalau di Pertamina ya, oil and gas. Jadi merokok di tempat kerja itu bisa menimbulkan resiko kebakaran di tempat kerja dan itu nilainya luar biasa besar gitu kalau terjadinya. Jadi dampaknya bahkan bisa sampai ribuan dolar nih kalau terjadi. Jadi memang merokok ini dampaknya sangat banyak ya. Dan pada pekerjanya sendiri dia terjadi penurunan pendapatan. Jadi otomatis dia mengeluarkan uang lebih untuk membeli rokok ya. Oke, next. Nah, ini kita ngomongin tentang presenteeism pada perokok. Jadi kalau sakit kan pasti kita izin nggak masuk kerja alias absenteeism. Jadi nggak masuk izin sakit. Nah, kalau presenteeism tuh apa sih gitu? Jadi sebenarnya pekerjanya itu masuk datang untuk bekerja, tapi dianya nggak fokus, mungkin apa namanya ada stres kerja, ada lelah gitu. Jadi karena dia masuk tapi dia nggak fokus, jadi produktivitas kerjanya juga akan menurun. Nah, studi di Korea ini menunjukkan sekitar 20,6 pekerja yang merokok itu mengalami presenteeism dalam 12 bulan terakhir. Jadi ini sangat menurunkan produktivitas kerja di perusahaan ya. Dan studi di Amerika, Cina maupun Uni Eropa, perokok aktif ini juga mengalami lebih banyak presenteeism, absensi maupun gangguan aktivitas dibandingkan yang mantan perokok ataupun non perokok. Next. Nah, presenteeism ini juga karena ini berbiaya ekonomi yang tinggi. Jadi biaya absenteeism itu karena surat sakit gitu ya, istirahat sakit itu justru malah lebih rendah daripada kalau dia presenteeism. Kenapa? Karena memang pekerjaannya tidak produktif, jadi hari-hari kerjanya dia harusnya dia bisa mengerjakan 100 per hari, tapi karena dia mengalami presenteeism mungkin dia hanya bisa mengerjakannya setengahnya saja gitu. Jadi bagi perusahaan itu biaya kehilangan produktivitasnya lebih besar daripada biaya dari absensi. Dan kalau dari penelitian ini dikatakan hilangnya produktivitas itu setara dengan 44 hari per tahun. Itu kan hampir melebihi dari 1 bulan ya. Jadi bagi perusahaan dampak ekonominya sangat besar. Dan rata-rata ini perokok akan menghabiskan rata-rata 73 menit per shift untuk merokok. Dan ini bisa mengurangi produktivitas sebesar 15,2%. Next. Nah, sekarang kita masuk ke smoke cessation di tempat kerja.
Nah, ini paling ideal tuh adalah di perusahaan-perusahaan memang atau perusahaan besar. Kenapa? Karena pekerjanya sendiri menghabiskan 8 jam pekerjaannya itu di tempat kerja. Sehingga tempat kerja ini menjadi setting yang strategis yang bisa untuk melakukan intervensi pencegahan dan penghentian merokok. Smoke free workplace policies gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang mengeluarkan kebijakan dan mengeluarkan program, ini akan secara signifikan dari penelitian tuh menurunkan prevalensi merokok di kalangan pekerja, bahkan menurunkan paparan second hand smoker. Jadi yang perokok aktif dan pasifnya bisa turun. Lalu program intervensinya ini kalau di penelitian tuh dikatakan komprehensif ya. Jadi ada dukungan dari manajemen, memang dilarang merokok di tempat kerja, terus ada motivational interview, ada counseling, ada pelatihan online, dan juga konektivitas atau hubungan dengan program komunitas. Jadi jadi nggak bisa hanya NRT aja, kita kasih bubble gum NRT itu juga kurang. Jadi memang harus secara holistik komprehensif. Dan apalagi kalau misalkan ditambah adanya insentif bonus-bonus. Misalkan yang bisa menurunkan rokok berapa batang sehari dapat voucher MAP misalkan, itu akan meningkatkan kesadaran para pekerjanya untuk lebih merokok dan lebih berhenti merokok maksudnya. Ini signage kayak danger no smoking atau this is tobacco free workplace itu harus ditempelkan di berbagai site produksinya atau di berbagai tempat di tempat kerjanya. Next. Nah ini efektivitas smoke cessation-nya itu kalau dari studi di Korea, program berhenti merokok yang dilakukan oleh perusahaan selama 4 bulan, yang tadi secara komprehensif ya, konseling individu, dukungan organisasi maupun pendekatan behavioral, ini sekitar 40%-nya peserta bisa berhenti merokok. Ini kan lumayan ya, hampir setengahnya dari peserta yang ikut tuh berhasil berhenti. Jadi memang dari Dr. Yanuar tadi katakan ini tidak bisa hanya program sesaat. Memang rata-rata dari penelitian di atas 3 bulan. Efektifnya memang di atas 6 bulan. Dan untuk program yang berbasis self-determination teori, jadi ada konseling individu atau ada pesan teks-teks khusus, dia akan berhasil mencapai tingkat keberhentiannya itu sampai 96,7 dalam 12 minggu ke depan. Jadi memang orang yang pertama dimulai dari niat. Niat yang oke, dukungan dari manajemen dan perusahaan yang oke, konseling yang oke, itu akan sangat meningkatkan proses keberhasilan untuk berhenti merokok. Dan 5 menit lagi, Dek. pekerja yang profesional atau white collar, jadi pekerja yang di dalam ruangan, itu cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi dalam mencoba untuk berhenti merokok. Oke, next. Dan ini kalau dari peran occupational health, jadi memang kita akan menawarkan layanan yang komprehensif dan secara occupational health ini pendekatan yang holistik ya, jadi biopsikososialnya kita nilai, terus dan menyediakan rujukan-rujukan untuk ke klinik berhenti merokok. Nah nanti rencananya di RSPP ke depannya kita akan buka untuk klinik berhenti merokok. Dan untuk program EHC di External Hospital Care kita juga punya program untuk berhenti merokok yang bisa perusahaan-perusahaan jalin kerjasamanya sehingga produktivitas pekerjanya akan meningkat. Next. Nah, untuk monitoring dan evaluasi program untuk berhenti merokok, jadi kalau dari sisi occupational health, jadi kita bisa bikin persentase berapa yang sudah berhenti, berapa yang belum gitu. Terus lalu bagaimana sih dari sisi produktivitasnya, presentasenya, kita juga bisa buat analisanya dan dampaknya kepada kesehatan dan produktivitas. Ujung-ujungnya kita mengarahnya ke kesehatan dan produktivitas. Next. Jadi memang
namanya juga upaya untuk berhenti merokok, jadi memang tidak bisa dalam waktu sesaat. Kita yang butuhkan adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu memang di sekitar di atas 3 bulan ke atas atau idealnya di 6 bulan. Dan ini juga terpengaruh oleh beberapa faktor. Jadi dari strategi individunya, jadi kita juga harus menetapkan tanggal yang jelas nih kita pengen berhentinya kapan, dukungan dari perusahaan maupun dukungan dari keluarganya, terus catat kemajuan-kemajuannya gitu, progresnya, karena itu akan memberikan self reward tersendiri. Lalu dari strategi di tempat kerjanya kita adakan grup dukungan antar karyawan, lalu ada integrasi program berhenti merokok oleh HSE-nya, dan diberikan penghargaan maupun insentif dari perusahaan tersebut. Dan ini yang paling penting juga adanya SOP untuk area smoke free gitu. Jadi apalagi kalau di rumah sakit pasti tidak ada area merokok ya di rumah sakit ya. Tapi diharapkan di perusahaan-perusahaan lain juga tidak ada area spot-spot untuk merokok. Jadi jangan sembunyi-sembunyi di kamar mandi karena kan AC-nya udah sentral gitu ya, atau sembunyi-sembunyi di belakang parkiran gitu. Jadi semua area kalau bisa ditempel gambaran untuk area dilarang merokok. Next. Jadi ini dari WHO, don't let tobacco take your breath away. Jadi it's never too late to quit. Jadi nggak ada kata terlambat. Kita mulai dan konsistennya. Jadi dalam 2 minggu itu kalau kita berhenti merokok, paru-paru kita akan meningkat gitu kesehatan paru-parunya. Dan dalam 10 tahun ke depan, resiko kanker paru itu bisa turun lebih dari setengahnya. Oke, dan ini nextnya terakhir slide mungkin. Nah, rokok itu sebenarnya hanya dijadikan mekanisme coping dari para pekerja karena pekerjanya itu lelah dan stres. Dan merokok ini akan memberikan dampak yang besar pada kesehatan, presenteeism, absensi sakit, dan ujung-ujungnya bisa menurunkan produktivitas kerja. Lalu occupational health ini memegang peran penting dalam pencegahan maupun penghentian upaya merokok di tempat kerja, karena tadi pekerja adalah lebih dari 8 jam di tempat kerja ya, jadi cocok banget. Intervensi program smoking cessation di tempat kerja ini secara statistik di berbagai penelitian juga efektif dalam meningkatkan upaya berhenti merokok, dan pada akhirnya kita akan meningkatkan produktivitas kerja kita. Lalu diperlukan memang kolaborasi antara pekerja, manajemen, dan praktisi yang sangat penting untuk upaya berhenti merokok ini. Oke, sekian dari saya. Jadi jangan lupa pesan sponsornya, kita mau buka klinik berhenti merokok ya dok ya, bismillah. Dan dari EHC kita juga punya program-program smoking cessation yang bisa diterapkan di berbagai perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali paparan dari dokter kita. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan aja cukup ya. Karena silakan nama dan di mana letak bekerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Anton Prabowo, saya berdinas di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saya sebenarnya ini saya ingin tanyakan ke ini cek terutama ke Dr. Januar Habibi. Izin bertanya dok. Ya. Tadi dipaparkan bahwa
eh, respiratory disease, termasuk di dalamnya merokok itu sangat berbahaya akibatnya. Ya, banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini seperti merokok vape itu udah seperti lifestyle ya, kayak hidup ya. Banyak tumbuh bersuburan di mana-mana, isi ulang vape, terus kedai-kedai kopi gitu. Nah, terus apalagi kita di Indonesia ini dalam tanda kutip ya, apakah ini mungkin pemikiran saya atau tidak, eh, sepertinya kok difasilitasin ya dari pemerintah, mungkin ada di area-area publik itu area smoking area. Nah, itu smoking area berarti kan difasilitasi untuk merokok. Atau bahkan mungkin di kendaraan umum, di bus-bus malam ada smoking area juga. Nah, sebenarnya ini stop merokok ini eh, suatu dari pemerintah suatu larangan atau hanya bersifat himbauan. Gitu. Nah, kalau bersifat himbauan, kalau bersifat larangan, kenapa masih banyak area-area smoking area, terus bahkan di rokok-rokok pun diterap ada berbahaya merokok di rokok, di bungkus rokok pun ada tulisan berbahaya merokok, tapi ada masih ada juga rokok gitu. Kalau berupa 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 himbauan, apabila di orang-orang terdekat kita mungkin di lingkungan keluarga ataupun RT RW maupun kelurahan itu banyak yang tanda kutip perokok, apakah kita perlu menjadi suatu role model dulu atau gimana? Seberapa efektifkah untuk menjadi suatu role model itu? Karena seperti saya tinggal di daerah yang dekat dengan Jakarta, dekat dengan ibu kota ya. Itu kalau ada acara seperti kenduren pun yang dibagikan snack dan rokok. Nah, itu kenyataan yang ada. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana ya kiat-kiat kita? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. langsung Dr. Janur. Baik, terima kasih. Jadi yang perlu kita ketahui adalah upaya berhenti merokok itu harus melibatkan semua pihak, ya. Dokter iya, perawat iya, masyarakat iya, hingga pemerintah gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari dari regulasi pemerintah, kalau kita lihat sih udah ada pembaruan gitu ya. Kenapa? Karena dulu itu dianggap kalau kita bicara tentang vape ya, atau e-cigarette itu dulu dianggap sebagai suatu barang elektronik biasa. Nah, sehingga izinnya ya izin barang elektronik dulu. Makanya dulu itu begitu gampang tuh masuk si vape segala macam gitu ya. Nah, cuman setahu saya lupa nama peraturannya. Terbaru itu sudah ada udah ada regulasinya bahwa si vape itu dia nggak dianggap sebagai barang doang, tapi dianggap sebagai, saya lupa apa istilahnya. Artinya ada regulasi yang sudah lebih menekan gitu ya. Namun lagi-lagi namanya kita bicara secara suatu negara yang besar, tidak mudah untuk mengambil langsung larangan total gitu ya. Karena kan pasti pemerintah mikir macam-macam ya, mikir petani tembakau segala macam gitu ya. Tapi kalau kita dari sisi nakes ya kita himbauannya ya melarang total gitu ya. Makanya kenapa pemerintah menyiapkan beberapa lokasi ya, kawasan merokok, itu salah satunya adalah untuk mengendalikan supaya asap itu tidak bertebangan ke orang sekitar, itu satu. Yang kedua itu juga memberikan suatu shock terapi. Itu kan suatu lokasi yang secara nggak langsung si perokok itu dia mengucilkan diri sendiri di tempat yang area merokok itu. Sedangkan area-area yang lebih luas adalah area yang nggak boleh ngerokok. Ya. Terus ya barangkali itu ya, karena namanya kita bicara soal regulasi tentu kompleks ya. Namun ya kita lagi-lagi apa yang bisa kita kerjakan, kita jadi role model. Kita jadi role model ya, lagi-lagi kita hanya bisa sampai tahap memberi nasihat ya. Soal respons itu udah di luar jangkauan kita gitu. Terima kasih. Selanjutnya ada satu lagi. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Akmal dari Anestesia RSPP. Yang pertama saya ingin bertanya,
sebagai tenaga kerja dengan jarak rumah yang sangat jauh, dengan kita mengendarai sepeda motor, bahaya asap motor atau polusi udara terhadap paru-paru kita itu seperti apa dan pengaruhnya berapa lama mengendap di paru-paru kita. Yang kedua, ada teman saya pernah konsultasi ke saya. Saya adalah perokok. Kenapa sih kok anak saya yang masih kecil sering banget batuk pilek? Nah, yang saya tanyakan, apakah karena kan biasanya pada seorang perokok itu napas kita atau hembusan napas kita itu baunya bau asap rokok. Itu berapa lama dan dan supaya tidak menular ke anak itu seperti apa? Yang paling bagus sih emang berhenti merokok ya. Dan berapa, maksudku tadi kan ada yang perokok pasif itu nempel ada di dinding, tembok, dan kawan-kawannya. Sedangkan kalau di tubuh kita sendiri, paru-paru kita itu berapa lama? Terima kasih, Dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya ke dua dokter nih ya, Dokter Ramos dan Dokter Habibie. Dokter Ramos dulu untuk paparan kendaraan bermotor. Ya baik, terima kasih Mas Akmal ya. Jadi kalau misalnya kita bicara paparan itu kan berarti polutan udara bebas ya yang di kota kita ya. Jadi memang kalau kita lihat kota terpolusi misalnya India ya. Tapi Jakarta juga udah mulai. Jadi memang tergantung dari tempat tinggal kita. Ada indeks paparan udara yang bisa kita lihat di monitor yang bisa menjadi acuan kita. Kalau misalnya indeksnya tinggi atau merah ya sebaiknya kita pakai masker ya. Tapi kalaupun tidak, ada potensi CO ya, apalagi kalau kita mengendarai sepeda motor. Jadi APD itu tetap disarankan digunakan apabila kita memang kontak atau bepergian kontak dengan gas CO tadi. Apalagi kalau misalnya kita melewati pada saat mau kerja itu melewati area-area yang pembangunan jembatan, flyover atau misalnya gedung bertingkat, nah itu potensi semua debu ya, terutama PM 10 sama 2,5-nya. Jadi kita bisa mawas terhadap diri kita sendiri. Kalau memang rute yang kita jalankan itu memang banyak perbaikan, ya sebaiknya kita pakai masker saja. Ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan tanda dan gejala. Kalau misalnya batuk-batuk terus ya, kita ada riwayat atopi atau alergi, mungkin kita akan lebih waspada terhadap area tadi ya. Dan segera berkonsultasi dengan dokter kita di sini untuk kalau ada gejala atau tanda tadi ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Dokter Ramos. Selanjutnya dari Dokter Habibie untuk perokok pasif sih artinya ya sebenarnya. Berapa lama ada di dalam tubuh kita? Baik, terima kasih Pak Kamal. Yang pertama saya ingin menambahkan, jadi kalau zaman sekarang itu kita sudah cukup canggih ya, kita sudah punya aplikasi polusi udara di HP. Jadi silakan dicek ada air quality index gitu ya. Coba perhatikan area-area yang akan kita jelajahi seberapa bagus atau buruk kualitas udara. Kalau kira-kira kita menuju area yang kualitas udaranya jelek gitu ya atau sangat buruk, ya kita gunakan masker. Kemudian kalau ditanyakan berapa lama akan asap rokok bertahan di dalam tubuh seorang, tidak ada hitungan matematisnya. Itu ditentukan oleh dosisnya. Seberapa banyak merokok hariannya, kemudian juga cara merokoknya. Karena kalau tipe-tipe perokok Samsu gitu ya, itu kan cukup kuat tarikannya cukup kuat dalam gitu ya, sehingga masuknya pun akan lebih jauh. Beda halnya kalau orang-orang yang rokoknya hanya rokok sosial, hirup hembus gitu ya, itu kan artinya yang masuk ke dalam saluran nafas pun nggak begitu banyak. Nah kalau yang tadi cerita teman itu kan sebenarnya sudah menjawab ya, yang bikin batuk ya bapaknya, gitu ya, yang third hand smoke itu ya, artinya
ya itu sesuatu yang sebenarnya tuh bisa dicegah gitu ya. Dan pada kenyataannya begitu banyak dan itu juga salah satu cara atau modalitas kita untuk memberikan nasihat soal berhenti merokok ya. Kadang-kadang si perokok itu dia nggak terlalu peduli ke diri dia, tapi begitu kita bilang Pak sayang anaknya, Pak sayang istrinya gitu ya, dia akhirnya lebih concern untuk berhenti merokok. Perlu kita tambah dok barangkali. Terima kasih Dokter Habibie. Selanjutnya saya stop dulu karena saya mau berpindah ke online. Di sini ada pertanyaan untuk Dokter Gita. Izin bertanya, bagaimana kiatnya menerapkan area bebas rokok pada rokok elektrik? Susah ya, karena bentuk yang kecil ini bisa sekali hirup dan tidak berbau khas tembakau sehingga lebih sulit. Itu mungkin merupakan tantangan ya buat kita. Silakan dokter, mungkin ada masukan atau ada himbauan. Ya, memang kalau yang kita tahu nih di luaran itu adalah area smokingnya itu untuk yang lebih seringnya ke yang rokok konvensional ya. Tapi memang zaman sekarang kan udah banyak yang pods. Apakah disarankan ke area tersebut? Ya, walaupun tidak berbau gitu ya dok ya, kan baunya kadang-kadang wangi ya sekarang ya, baunya harum katanya sih tidak menyebabkan batuk-batuk katanya, tapi sebenarnya sama aja, itu malah justru dia kan dari cairan ya, liquid, jadi malah justru lebih bahaya sih sebenarnya. Jadi balik lagi kalau untuk di tempat umum memang sudah diatur oleh pemerintah, ada namanya kawasan tanpa rokok. Itu juga bisa termasuk untuk yang POTS atau IQOS atau sejenisnya. Kalau untuk yang di tempat kerja ini memang kita perlu dukungan dari manajemen. Jadi dari manajemen ini mengeluarkan SOP dan peraturan yang jelas, bekerja sama dengan HSE. Jadi memang di tempat kerja ini juga dilarang merokok dengan tanda peringatan yang besar-besar, dan mungkin perlu adanya edukasi berkala tentang bahaya merokok, tidak hanya pada perokok yang konvensional tapi yang elektrik juga. Mungkin dari Dokter Yanuar ada tambahan dok? Oke, baik. Yang bisa dikerjakan adalah, cuman sekarang ini sayangnya adalah beberapa tanda itu masih hanya sebatas dilarang merokok, hanya gambar rokok gitu ya. Barangkali untuk di dunia kerja bisa ditambahkan, di kita ada nggak ya kita ya? Jadi ditambahkan, jadi dilarang merokok, kasih gambar juga si e-cigaretnya, sehingga itu juga semacam apa namanya, dalam tanda petik penghukuman sosial gitu ya, penghukuman sosial. Nah, memang ini perlu kebijakan yang sangat serius ya dari manajemen ya. Contoh di kita di rumah sakit manapun gitu ya, memang udah banyak pelang-pelang bebas merokok. Tapi kalau kita lihat di parkiran mobil masih banyak puntung rokok, gitu ya. Artinya perlu bukan hanya ada aturannya, tapi bagaimana cara kita menegakkan aturan tersebut. Kemudian sebagai tambahan ya, jadi asap rokok atau asap vape itu juga sama bahayanya dengan asap rokok konvensional gitu ya. Ada satu studi yang membandingkan. Jadi kalau misalnya hitungan hisapan itu ya. Jadi sekitar 200 puff si vape itu sama dengan 30 batang rokok. Ya, kadang-kadang orang nggak ngerasa tuh, karena kan vape itu kan rasanya enak, rasa buah gitu ya, sehingga dia secara psikis tidak merasa ini merupakan suatu asap rokok yang umum pada umumnya gitu ya, sehingga dia narik, padahal dia bisa dapat 2 bungkus rokok konvensional per harinya hitungannya gitu. Terima kasih. Dokter izin menambahkan, jadi asap rokok itu bisa sampai 10 meter ke depan gitu. Jadi mau yang konvensional ataupun yang elektrik, jadi paparan asapnya itu bisa sampai 10 meter ke depan. Jadi apalagi yang liquid tadi, yang vape itu asapnya dia produksinya jauh lebih banyak daripada yang konvensional. Jadi ngebul ya. Iya ngebul. Jadi diharapkan ya sama sih berhenti merokok. Oke, ini selanjutnya kasih, Dok. dari Dewi Bojonegoro kepada Dokter Januar, apakah adiksi rokok lebih tepat dipandang sebagai gangguan neurobiologis akibat nikotin atau sebagai perilaku yang dipelajari?
dan diperkuat secara sosial. Jika habit memiliki peran besar dalam adiksi rokok, apakah intervensi perilaku seharusnya menjadi fokus utama dibanding substitusi nikotin semata? Maksudnya perilaku. Oke, Dok. baik. Jadi kalau kita ikut pedoman, idealnya adalah ada terapi behavioral terapi ya. Jadi behavioral terapi ditambah dengan si obatnya. Obat sendiri tentu tidak begitu memberikan efek bermakna. Jadi studi-studi membuktikan bahwa tata laksana atau proses upaya berhenti merokok itu harus kombinasi multidimensi gitu ya. Nggak cukup hanya dokter aja gitu ya. Seringkali kita juga akan berkolaborasi dengan teman psikiater dan psikolog, apalagi pada kasus-kasus yang kecanduannya udah cukup tinggi. Demikian. Ya, terima kasih Dokter Yanuar. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau kita mau memberikan terapi NRT, apakah pasien bisa beli sendiri atau bisa beli bebas? Atau bisa nggak dokter umum yang meresepkan? Apakah ada kompetensinya? Baik, jadi yang saya pahami untuk NRT yang beredar di Indonesia ini termasuk OTC ya. OTC artinya obat yang bisa dibeli bebas. Namun yang jadi perhatian adalah NRT yang dalam bentuk permen karet ini cara penggunaannya tidak seperti kita ngunyah permen karet biasa. Ada tekniknya gitu ya. Jadi sebaiknya tetap ya kalau memang misalnya dokter umum atau dokter lainnya punya pemahaman untuk memberikan edukasi cara penggunaan yang tepat, ya silakan tidak masalah. Tapi jangan sampai hanya beli tapi tidak tahu cara penggunaannya, justru itu akan tidak memberikan banyak manfaat. Ya, terima kasih. Di sini ada yang bertanya nih, kapan negara kita benar-benar menerapkan regulasi larangan merokok di tempat-tempat umum? Nanti kita tanya sama Pak Presiden. Dan ruangan tertutup dengan segala konsekuensi hukum dan denda yang sudah tertulis jelas dalam regulasi yang ada. Oke, nanti mungkin kita bisa tanyakan kepada Prabowo, Bapak Prabowo. Selanjutnya adalah gimana cara mengatasi agar siswa SMP SMA tidak merokok karena percuma kalau dilakukan screening merokok di CKG. Kalau anak-anak sekolah saja udah banyak yang merokok, gimana cara mengatasinya agar bisa berhenti merokok? Mana tuh dok? Satu PR besar adalah kita masih banyak menormalisasi guru merokok. Ya. Jadi kalau guru merokok itu masih dianggap normal, susah. Ya, makanya ini perlu keterlibatan banyak pihak ya, mulai dari Dikbud, Diknas segala macam itu. Ya satu, lingkungan sekolah itu kita tidak hanya nyalahin anak sekolah merokok, tapi role modelnya bagaimana, gurunya bagaimana, petugas sekolahnya bagaimana gitu. Itu artinya ya harus banyak orang terlibat untuk bisa ke arah sana. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari yang hadir 2 aja ya. Silakan Mbak Lucy. Kepada siapa? Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Dokter, saya mau tanya, salah satu di tempat kami di CSSD itu kan ada ethylene oxide. Itu kan sangat berbahaya ya, bisa bikin kanker juga. Regulasinya, kita kemarin saya lihat tempat kami pun nggak yang ada tempat untuk khusus, dia masih yang satu ruangan sama kita, walaupun sudah ada abator segala macam. Gimana caranya kita tidak terpapar, sedangkan untuk pembangunan CSSD itu kan masih lama ya dokter. Karena saya nggak yakin juga nanti kalau pindah ke sana itu penanganannya kayak gimana gitu loh. Makasih dokter. Ya, etil oxide itu salah satu penyebab kanker sebenarnya. Ya, jadi memang penanganannya itu pertama kita pastikan tidak ada leak atau kebocoran ya di tempat kerja. Bagaimana kita tahu dia tidak ada leak? Ya tentunya secara maintenance mesin itu harus betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan pengukuran lingkungan, ya, pengukuran lingkungan kira-kira, tapi memang agak sulit karena begitu lepas ke udara bebas dia akan terdispersi dengan udara, ya. Jadi yang kita lakukan adalah ventilasinya yang akan kita perbaiki, ya. Apakah dengan memberikan udara ataupun dengan exhaust, ya. Jadi
secara engineering control seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pemeriksaan berkala terhadap pekerjanya ya. Nah, jadi kita akan melihat apakah ada kecenderungan ke arah biasanya leukemi atau limfoma. Kan sudah ada juga teman kami di situ kan sudah ada kanker mama ya waktu itu meninggalkan pegawai di situ. Apa itu penyebabnya atau apa saya nggak tahu gitu kan. Cuman memang saya lihat nggak ada anterum gitu kan. Yang paling kita memakainya masker kan. Maskernya juga kan nggak N95 hanya masker bedah. Apa karena itu? Sedangkan yang kita tahu juga mesin 3M ini sudah discontinue. Kita hanya pemeliharaan sampai 7 tahun ke depan. Karena memang ethylene oxide juga agak dari Kementerian Lingkungan Hidup agak susah memang kan dok, agak ketat sekali. Itu aja sih dok, terima kasih. Ya, artinya akan kita kembalikan ke aturan yang semestinya ya. Kalau misalnya maintenance-nya itu harus dilakukan rutin, ya itu harus dilakukan. Kalau ada leak atau kebocoran, SOP-nya seperti apa ya? Kalau memang tidak boleh dipergunakan lagi, stop karena misalnya leak-nya terlalu banyak, ya sudah kita stop seperti itu. Ya, maintenance perawatan tergantung dari alatnya. Maintenance dari kami sudah ajukan setahun tuh 2 kali dok. Cuman untuk mengukur bahwa itu kebocorannya seperti apa kan kita nggak tahu ya dok. Kalau di radiologi kan ada ini, kalau kami apa gitu loh. Jadi biasanya ada dari alatnya itu sendiri ya. Tapi seperti yang saya bilang, biasanya pendekatannya itu ke sistem HVAC-nya. Jadi ventilasi dengan humidity dengan AC-nya. Itu yang kita lakukan. Jadi mungkin dengan exhaust yang kuat ya di lokasi berdekatan dengan mesin itu bisa kita lakukan seperti itu. Karena dia akan terdispersi langsung. Baik, terima kasih dokter. Mungkin saya cuma minta tolong pada para dokter paru. Buat itu kayaknya sangat perlu banget karena kami kan gedungnya sudah tua, belum perbaikan dari tahun 76 ya dok. Sampai sekarang saya lihat juga kayaknya sudah banyak banget yang rusak gitu loh. Mungkin Pak Hariri kali ya untuk perbaikan CSSD secepatnya. Itu aja sih dokter, makasih dok. Makasih Mbak Lucy. Oke, selanjutnya mungkin satu lagi dari ini ya, pertanyaan ini. Izin bertanya dok kepada Dokter Habibie, apakah kerusakan paru akibat rokok masih bisa diperbaiki jika seseorang berhenti merokok? Sejauh mana proses pemulihannya? Jadi ini tergantung seberapa berat dampak yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita bilang dampak rokok itu kan begitu banyak ya. Kalau ke saluran napas bisa bikin PPOK. Kalau PPOK itu dia sifatnya tuh irreversible, nggak bisa balik dan progresif gitu ya. Kemudian ada juga dampak menjadi kanker paru. Jadi kanker paru juga sejauh ini kita masih belum menggunakan bahasa sembuh ya. Yang kita gunakan adalah bahasa survival rate-nya, seberapa tahan atau seberapa lama pasien hidup selama sekian tahun gitu ya. Artinya yang bisa dikerjakan adalah ya sebisa mungkin menghindari rokok gitu ya. Bahkan beberapa studi menunjukkan ini kalau kita bicara misalnya pada pasien PPOK. Pada pasien PPOK yang sudah berhenti merokok pun proses kerusakan itu masih terjadi. Jadi ya sebelum mengarah ke sana ya sebaiknya ya jangan merokok. Terima kasih Dokter Habibie. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir karena waktunya. Jadi apakah air purifier ruangan ini dapat membersihkan atau menyaring udara partikel udara untuk Dokter Amos? Gimana nih dok? Ya, jadi tergantung kapasitas air purifier-nya. Jadi ada yang kapasitas kecil mungkin hanya 2x2 meter ya, atau yang kapasitas besar bisa sampai 1 ruangan full itu untuk membersihkan. Tapi harus kembali lagi ke maintenance filternya harus sering kita cek ya. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa lihat dengan pengukuran lingkungan kerja untuk indoor air quality-nya seperti apa setelah setelah kita lakukan
dengan air purifier, kita ukur lagi apakah ada berkurang atau enggak. Jadi ada pembanding ya seperti itu. Tapi biasanya tiap mesin itu ada luas yang bisa dia bersihkan untuk udaranya. Terutama partikel. Jadi PM2,5 atau PM10. Biasanya itu, Dok. Terima kasih Dr. Ramos. Mungkin karena waktu juga saya harus selesaikan sampai di sini. Mohon maaf bila masih ada pertanyaan silahkan berhubungan langsung dengan para pakar-pakar. Oke, untuk kesimpulannya di sini saya simpulkan bahwa paru yang sehat sangat penting untuk keselamatan dan produktivitas pekerja. Untuk itu diperlukan program intervensi yang komprehensif di tempat kerja yang mencakup dukungan dari manajemen dengan cara melakukan screening kesehatan secara berkala dan juga sering melakukan edukasi risiko merokok dan juga penggunaan APD ya. Terus seperti kita ketahui kebiasaan merokok ini juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada semua organ tubuh dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Jadi, stop merokok dan bukan mengganti cara merokok dan jenis rokok. Begitu Dr. Habibie? Oke, dan di sini diperlukan pendekatan multidisiplin untuk dapat berhenti merokok. Demikian, terima kasih acara webinar hari ini. Mohon maaf bila ada kurang. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic kembali saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangannya untuk para narasumber kita dan moderator. Dokter izin acara selanjutnya penyerahan sertifikat. Untuk itu kepada Dokter Remos izin ada di tengah dokter. Kemudian dilanjut Dokter Januar dan juga Dokter Gita dan juga Dokter Medi di sebelah. Nah, penyerahan sertifikat ini akan diserahkan oleh Dr. Syafiq Ahmad selaku PJS Medical Service RS Pusat Pertamina dan didampingi oleh Ketua webinar kita Dr. Dian Prasisti. Kepada Dr. Ahmad dan Dr. Dian. Dipersilakan dokter. Penyerahan sertifikat pertama, Dokter Gita. Foto dulu, silakan Kakak Tia untuk memfasilitasi dokumentasi. Kemudian penyerahan sertifikat kepada Dokter Januar. Terima kasih yang sudah bergabung di berapa jumlah. Jangan Dan yang terakhir penyerahan sertifikat kepada Dr. Remos dan Dr. Medi selaku moderator yang sudah memandu acara diskusi hari ini yang sangat menarik ya. Terima kasih dokter. Boleh. Terima kasih dokter, silakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta, baik yang hadir secara langsung maupun online, yang telah aktif bertanya ya dok ya. Tadi banyak sekali pertanyaan, tapi karena kita harus mengefektifkan waktu, jadi kita lanjut ke sesi berikutnya ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi presentasi produk Nicorette yang akan disampaikan oleh Bapak Benny Michael selaku Senior Channel Activation Manager dari PT Johnson & Johnson Indonesia Kenvenue. Kepada Bapak Benny Michael dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, saya tidak panjang, singkat ya. Dan saya tertarik, saya mau tanya dulu di ruangan ini. Adakah yang anggota keluarganya masih merokok?
sampai detik. Ada ya? Ada. Oke, nanti simak baik-baik. Setelah kami berikan pemaparan ini, mungkin Bapak Ibu bisa edukasi yang terdekat kepada orang terkasih. Kenapa tadi Dokter Habib, aku jadi lupa. Dokter Gita itu memberikan gambaran bahwa asap rokok itu bisa 10 meter. Betul ya dok ya? 10 meter. Terus bagaimana kalau di rumah kita itu mungkin suami, mungkin ipar atau siapa itu adalah perokok aktif. Itu gimana? Oh, suami saya mungkin sampai rumah sudah mandi, baru ngegang anak saya. Yakinkah karena sabun itu rokok itu bisa hilang? Belum pasti. Ada satu hal ya, kalau mau pasti, periksa namanya kotinin urin. Betul Dokter Habibie? Ya, kotinin urin. Apakah si perokok pasif ini terpapar atau tidak? Nah, saya nggak panjang ini. Kalau diomongi prevalensi perokok di Indonesia, orang Indonesia tidak takut. Kenapa? Bayangkan kalau ada anak kecil pakai celana pendek, ya, bawa uang 10.000, Om mau beli rokok, kita kasih nggak? Kasih. Kenapa rokok di Indonesia begitu cepat? Bener. Kok itu gampang didapat? Bisa beli di ketengan. Ya, uang 10.000 bisa beli rokok. Tapi ketika giliran orangnya kena kanker paru, larinya ke pemerintah, minta pakai BPJS. Adil nggak? Enggak. Oke, saya lanjut. Kelamaan kalau ngomong gini bisa sejam nanti. Next. Oke, nah perokok yang ada di Indonesia itu sebetulnya mereka mau berhenti merokok, tapi nggak tahu gimana caranya atau bagaimana cara berhentinya. Ya, cepat lagi. Next. Oke, ini yang saya bawa ini adalah NRT, Nicotine Replacement Therapy. Ini bukan pengganti rokok, bukan. Nanti kalau yang mau saya kasih. Ya, produk ini jelas tujuannya adalah berhenti merokok dan mengurangi merokok untuk berhenti, bukan pengganti rokok. Kami sudah MOU dengan Kemenkes, membantu Kemenkes untuk gerakan upaya berhenti merokok. Per 11 Juni kemarin kami pelatihan kepada dokter-dokter di puskesmas. Bahkan saya juga ketemu sama dokter Nadia Tarmizi. Bahkan disitulah saya baru tahu, ketemu. Bapak Ibu kalau yang mungkin anggota di rumah aja yang perokok, itu di rokok itu ada gambar yang trakeanya hitam bolong itu kan, ada ya? Itu bukan AI, itu beneran. Saya sudah ketemu orangnya, namanya Pak Hatip. Dia mantan camat, merokok 30 tahun, dan sekarang dia tidak bisa bersuara, hanya bisa begini. Karena dia sudah operasi di trakeanya, karena ada kanker di trakeanya. Tapi orang Indonesia, ketika dibilang bahaya kanker, nggak takut. Nggak takut, beneran. Ini bahkan kejadian, ada salah satu rumah sakit, saya waktu itu ikut diskusinya. Jadi dokternya cerita, pasien mau kateter. Ya, pasien mau kateter, ternyata dicari loh, pasiennya nggak ada. Ketemu pasiennya ke rooftop. Kenapa? Sebelum kateter merokok yang terakhir. Ini beneran loh, bukan saya guyon-guyon, ini bener. Karena apa? Di Indonesia rokok itu murah. Kalau Bapak Ibu yang pergi ke luar negeri, satu bungkus rokok di luar negeri itu 300.000. Di sini 10.000 bisa dapat rokok. Belum lagi rokoknya itu apalagi banyak rokok ilegal. Sudah negara nggak dapat cukai, giliran sakit minta BPJS. Hei, lanjut. Oke, nah saya sedikit tadi Dokter Habibie udah sampaikan ini ya. Bagaimana sih sebetulnya mekanisme si rokok itu bisa bikin adiksi? Di dalam satu batang rokok itu bukan cuma bicara tembakau. Tembakau itu dibawa dari pemerintah Belanda zaman dulu namanya roken. Ya, di dalam satu batang tembakau itu ada segala macam bahan-bahannya itu resiko banget. Ada yang dari bensin, ada yang bahkan pembersih lantai kamar mandi. Jadi bukan sama itu saja. Nah, di dalam satu batang rokok itu ada nikotin. Ketika saya merokok, saya juga merokok 20 tahun yang lalu.
Puji Tuhan saya sekarang sudah berhenti, ya sudah jauh 20 tahun. Jadi ketika saya merokok, biasanya kan gini, gitu kan ya, nggak mungkin rugi, benar ya? Ketika saya merokok, begini, si nikotin itu masuk, saya mohon koreksi Dr. Habibie kalau saya keliru ya, masuk ke namanya alveolus bronchus, masuk ke alveolus bronchus, dan sesudah itu, Bapak Ibu, di dalam waktu 7 detik saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia spike ke sel otak kita. Di sel otak kita itu ada neurotransmitter, ada pemancar yang mungkin serotonin, glutamat, GABA, dan dia mempengaruhi yang namanya dopamin. Tadi sudah disampaikan Dr. Habibie. Di mana dopamin itu membuat orang jadi adiksi. Bayangkan kalau seorang pria yang merokok dari usia 17 tahun dan sekarang umurnya 50 tahun. Berarti sudah 33 tahun merokok. Berarti 33 dikalikan 12 bulan, kalikan sekian hari, betapa tubuhnya tidakkah toleransi banget sama nikotin. Itu gambarannya. Itu. Jadi yang membuat orang kecanduan itu bukan karena rasanya. Rokok itu nggak enak. Dia hanya 2-3 menit. Tapi yang membuat kecanduan nikotin itu. Seberapa banyak nikotin itu ada di dalam tubuh dan kecepatan nikotin itu beredar dalam tubuh, itu yang membuat orang kecanduan. Oke, lanjut. Saya kepanjangan nanti. Next. Oke, next lagi. Lanjut lagi. Oke. Nih. Tetapi sendiri, ya. Ada 73% orang mau berhenti merokok. Bahkan kalau ada 10 orang, ya, yang 9 itu kecenderungannya gagal. Jatuh bangun. Kenapa? Mau berhenti merokok, dikini sama temennya. Lu nggak ngerokok? Nggak punya duit lu? Lu nggak dikasih bini lu? Ibaratnya, ya. Mau ukuran seorang itu perokok aktif itu sederhana. Gimana caranya? Cek kalau misalnya suami atau keluarga kita dari bangun tidur, berapa menit dia sudah menjangkau rokok. Kalau di bawah 30 menit dari bangun tidur sudah cari rokok, dipastikan yang bersangkutan adalah perokok aktif. Karena ukurannya itu sederhana. Bangun tidur, melek, keluar kamar, air putih, handphone, rokok, masuk WC. Perhatikan saja. 30 menit. Karena apa? Bayangkan sekian jam dia nggak dapat rokok, maka nikotinnya nagih, setoran. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini penekannya adalah seperti tadi Dr. Habibie udah bilang, keberhasilan orang berhenti merokok itu adalah di seminggu pertama, gold period, terutama di 2 minggu pertama. Apabila konsistensi ini tidak berjalan dengan baik, maka pasien akan susah lepas dari kebiasaan merokok. Nah, makanya keberhasilan berhenti merokok itu adalah nomor 1, farmakoterapi, ditambah konseling, ditambah dukungan sosial. Dukungan sosial itu apa? Yang bersangkutan harus berani declare, aku mau berhenti merokok. Makanya satu pasien berhenti merokok itu butuh waktu 16 minggu. Oke, saya lanjut. Waktu saya tinggal sedikit. Lanjut lagi. Next. 5 menit lagi ya Yo, Pak, izin. tenang. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ini sudah ada di Indonesia tahun 2024. Tapi produk ini lahirnya tahun 1978. Indonesia tertinggal jauh, jelas. Saya dengan Johnson & Johnson Malaysia ketinggalan jauh. Mau masuk prosesnya, aduh, di BPOM, di segala macam, lama sekali. Artinya ya seperti itulah, saya nggak mau ini, ya. Jadi yang sedia di Indonesia yang bentuknya permen karet, gum. Kenapa permen karet? Gum ini di metabolisme di oral mukosa mulut. Jadi seperti kita mengunyah permen. Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut lagi. Nah, mungkin ini yang menarik. Begini. Ketika saya sebutkan tadi namanya NRT, Nicotine Replacement Therapy. Mungkin menjadi pertanyaan, Pak, kalau gitu sama aja dong dengan nikotin yang ada rokok. Beda. Saya tanya, ketika orang pakai rokok, ada batas waktunya enggak?
Nggak ada. Kalau perlu sebelum masuk peti mati ngerokok dulu. Ya kan? Orang pakai rokok ada ini enggak penurunan dosis enggak? Enggak ada. Kalau perlu dihajar sampai terus tinggi. Sementara yang punya perusahaan rokok merokok enggak? Pak Putra Sampurna boleh lihat. Pak Putra Sampurna itu tidak perokok. Sekeluarganya pun tidak merokok. Yang suruh merokok kita-kita semua. Ya. Nah, prinsipnya apa? Ini NRT, nicotine replacement therapy. Dia adalah nikotin resinate, di mana ini adalah nikotin yang bersih, yang tujuannya bukan mengganti rokok, tapi berhenti merokok